Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya kak. Iya, pastilah adik-adik pada sehat semuanya di rumah. Dan kakak yakin adik-adik telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan berdoa dulu. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang berkata di kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang begitu indah yang telah Kau hadirkan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau akan mengurapi kami, mengurapi hamba Kak Diana dan juga Kak Esther yang akan memberitakan firman pada pagi yang indah ini. Dan juga Kau akan memberkati adik-adik yang siap untuk mendengar firman pada pagi ini. Biarkanlah firman itu ketika kami bisa mendengarkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Anak Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan selalu mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Iya. Ya Kak Esther, pembacaan kita pada hari ini Dari Rut ya kak. Iya. Teman-teman boleh dibuka dulu Alkitabnya dari Rut 1 pasal pertama ayat 1 sampai 14. Oke. Udah ketemu ya kak? Udah, Rut 1 ayat 1 sampai 14. Aku baca ya Kak Diana. Oke. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di situ. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapatkan tempat perlindungannya masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium orang tuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Iya,
Maka demikianlah ya adik-adik ya firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Terima kasih ya Kak Esther ya sudah dibacakan. Adik-adik, hari ini kita mempelajari dari Rut 1 ayat 1-14. Adapun tema hari ini yaitu hidup yang memberi hidup. Ya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu mengenai Rut, mengutarakan bahasa kenapa Rut dan Naomi ini siapa, gitu ya Kak Esther ya, dan juga apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita belajar tentang dua orang tokoh Kak Esther. Dua orang tokoh ini yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, yaitu Rut dan Naomi. Iya. Dan perempuan juga ya Kak? Iya, emansipasi wanita. Ada kita wanita kebetulan dan Kak Esther gitu ya. Nah adik-adik, setiap orang ya pasti menginginkan suatu perubahan dalam kehidupannya untuk mendapatkan yang lebih baik. Benar. Nah di sini diceritakan Naomi bersama keluarganya pada saat itu mereka tuh tinggal di Yehuda atau di Bethlehem, terjadi kelaparan. Jadi mereka harus merubah hidup mereka. Mereka merantau. Mereka merantau ke daerah Moab. Ya di situ ya. Jadi mereka menginginkan supaya mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup, makanya mereka pindah ke tempat Moab. Namun apa yang diharapkan Naomi itu sangat berbeda dengan kenyataannya Kak Esther. Ekspektasinya jauh ya Kak? Iya gitu. Bukannya kebahagiaan yang dia dapatkan, malahan penderitaan. Betul, malahan penderitaan. Yang pertama apa Kak Esther? Ditinggal sama suaminya Kak. Iya, sedih banget ya. Kalau misalnya kita ditinggal sama saudara kita, itu sedih sekali kan, gitu ya. Nah, Naomi sangat berduka sekali itu dia ditinggal sama suaminya. Dan dia mempunyai dua orang anak laki-laki. Dan dua orang anak laki-lakinya ini menikah dengan dua perempuan Moab, yaitu Orpah dan Rut. Iya. Kemudian dukanya itu dialami oleh Naomi lagi Kak. Iya benar. Iya, apa Kak? Anaknya dua-duanya meninggal. Iya, anaknya dua-duanya meninggal. Berarti itu apa ya penderitaan Naomi gimana tuh Kak? Kalau misalnya kita rasakan? Kayak udah sebatang kara gitu masih Kak? Iya, sedih banget ya. Sedih banget. Suami tercintanya meninggal, anak-anaknya. meninggal. Ya. Tapi Naomi di sini jadinya tinggal sama siapa Kak? Menantunya. Iya, dengan Orpah dan dengan Rut. Nah, hari ini kita belajar ya tentang Naomi dan juga Rut. Dengan keadaan yang sangat bisa dibilang sangat menderita ini, tapi di sini yang kita lihat Naomi ini tidak pernah menyalahkan Tuhan Kak. Dia mempunyai iman yang sangat kuat gitu ya. Dalam segala penderitaan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia bisa mengasihi menantu-menantunya itu, dan itu bisa terlihat sekali ketika dia mengatakan pada Orpah dan juga pada Rut untuk memilih kehidupan mereka ketika mereka sudah ditinggalkan sama suaminya. Mereka bisa kembali ke keluarganya gitu ya, karena di sini Naomi tidak mau membebankan mereka, karena kan biasanya tuh kan laki-laki ya Kak ya yang menjadi tulang punggung keluarga gitu. Tapi laki-laki di sini anaknya sudah meninggal. Jadi Naomi memberikan kesempatan gitu ya kepada Orpah dan juga kepada Rut untuk mereka pulang gitu ke keluarganya masing-masing. Karena masih punya ibu ya Kak? Iya, karena mereka masih punya keluarga. Kan biasa kalau kita balik ke keluarga lebih seneng ya, ketimbang kita tinggal sama mertua atau kita tinggal sama orang lain gitu ya. Itu akan lebih lebih susah gitu ya. Akan lebih susah gitu ya sama orang lain. Tetapi di sini keputusannya berbeda. Orpah sama Rut itu Kak. Kalau misalnya Orpah dia akan memilih pulang ke keluarganya, tetapi si Rut ini tetap mau nemenin Naomi ya Kak? Iya gitu ya. Nah pada saat itu Tuhan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi di kota Yehuda atau Bethlehem, sehingga Naomi mengambil keputusan dia untuk balik lagi gitu ya. Dan ketika dia balik lagi, dia mempunyai seorang teman yaitu yang tadi itu Rut ya. Kalau misalnya kita baca tadi ya di sini ya, Rut itu sebagai pendorong, memotivasi hidup daripada Naomi. Jadi Naomi itu tidak selalu dalam bersedih gitu ya, dia tidak selalu dalam kayak kacau, putus asa, tapi dia mempunyai seorang teman yang bernama Rut gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, sosok Rut ini sangat baik sekali ya Kak ya, dia ya. Dia tuh kayaknya sih Rut itu dia mau membantu Naomi, dia mau bekerja. Karena kita tahu ya kalau misalnya namanya mertua itu pasti udah tua ya, maksudnya udah nggak kuat lagi untuk bekerja gitu ya. Jadi ya di sini Rut mengambil alih gitu ya, dia mengambil alih, dia mau bekerja gitu ya, dia mau bekerja untuk Naomi. Kenapa itu kira-kira Kak Esther? Yang kalau Kak Esther lihat dari cerita ini, kayaknya itu sih
Kayaknya ya Kak, karena Ruth melihat Naomi sebagai ibu mertuanya yang punya iman yang besar banget Kak. Iya, itu dia. Jadinya itu yang menginspirasi Ruth untuk kayaknya aku pengen jadi kayak dia deh. Jadilah sebuah perbuatan yang besar dari Ruth untuk mau menemani Naomi, membantu hidup Naomi di sisa umur hidupnya. Makanya ini mau ikutan balik ya Kak. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berarti seorang anak menghormati orang tuanya. Seorang anak dia mau gitu menemani orang tuanya. Seperti adik-adik Teruna juga guys sekarang. Jadinya adik-adik Teruna itu harus menghormati orang tua. Seperti hukum yang keberapa? Ke-5 dong. Iya, menghormatilah orang tuamu supaya lanjut umur. Nah, itu ya. Jadi cerita menghormati itu sudah dari dulu ya Kak Esther ya. Jadi di sini kita diceritakan Ruth ini menghormati sekali Naomi karena dia memiliki iman yang kuat, dia bisa berkaca daripada Naomi itu ya. Karena perbuatan Naomi itu terpancar kasih Kak, ya. Karena dari kasih kita bisa mempunyai iman yang sangat kuat. Dan dari iman itu kita bisa menumbuhkan pengharapan gitu ya. Karena pengharapan akan Tuhan itu tidak pernah sia-sia gitu. Karena yang kita tahu ya, Kak Esther dan juga adik-adik, Ruth ini bekerja keras dan dia mengambil starting point yang sangat benar. Dia mau mengikuti kepercayaan daripada Naomi gitu ya. Akhirnya dia bisa juga mendapatkan pekerjaan kan. Kalau misalnya kita tahu kan si Ruth ini dia bekerja di ladangnya si Boaz. Dia dari mengambil jelai-jelai itu dan akhirnya cerita Ruth itu akan bahagia gitu ya. Jadi emang pokoknya kalau kita udah punya niat yang baik, maksud yang tulus, berkat Tuhan pasti udah disiapin. Kayaknya kehidupan kita tuh udah ada dalam bukunya Tuhan ya guys ya gitu. Tapi di sini kita harus berusaha. Yang satu, kalau misalnya untuk adik-adik mungkin adik-adik jangan cepat putus asa kali ya guys ya. Kan untuk mendapatkan cita-cita itu kita harus banyak belajar, kita harus banyak bekerja, apalagi adik-adik sekarang di rumah guys. Kita nggak tahu apakah adik-adik itu belajar atau enggak gitu ya. Untuk mendapatkan cita-cita itu baru harus ada pengorbanan gitu. Kita bisa berkaca daripada Ruth. Iya gitu. Itu yang berwujud yang pertama. Terusnya yang kedua adalah Ruth itu tidak pernah menyesali kehidupannya Kak. Gitu ya. Walaupun dia sudah ditinggal suaminya, dia tidak pernah putus asa gitu ya. Dia mau semangat dan dia akan merubah diri dia gitu. Karena musuh yang paling besar itu ada di diri kita sendiri Kak. Kalau sini ada fotokopinya Naomi banget ya Kak. Iya, gitu maksudnya. Jadi dia tuh tidak malu, Naomi itu juga tidak malu Kak. Ketika dia balik lagi ke Bethlehem dengan keadaan yang pertama kan dia harapkan dia akan bahagia dari Moab. Dia tidak malu gitu loh, dia tidak malu dan dia mau berusaha lebih baik lagi. Akhirnya Tuhan menjawab semua doa-doa daripada Naomi ini ya, dan juga dari Ruth ini gitu. Dan juga apalagi ya Kak Esther ya, dalam kehidupan ini seperti yang Naomi ini, Naomi itu juga mempunyai seseorang yang bisa mensupport kehidupannya dia, yaitu Ruth, yaitu kayak teman gitu ya. Nah misalnya juga adik-adik ya, misalnya di sini, kalau misalnya adik-adik punya masalah, pasti punya teman ya Kak ya yang bisa mensupport dia gitu. Jadi kira-kira kalau adik-adik punya masalah, dia harus lari kemana ya Kak Esther? Kalau menurut Kak Esther? Kalau paling utama sih ke Tuhan dulu ya Kak. Iya betul. Terusnya dia baru bisa ke orang tua. Betul, dia bisa ke orang tua, bisa juga ke guru mungkin ya ada masalah dan dia bisa menceritakan apa sih permasalahannya dia gitu ya. Jadi kita tahu ya dalam kehidupan kita tuh kita tidak sendiri adik-adik, kita jangan mengambil keputusan sendiri. Karena ketika kita mengambil keputusan sendiri itu salah, itu akan mencelakakan diri kita gitu ya. Oke Kak Esther, bagaimana kalau kita sharing? Kalau Kak Diana dari orang tua ya, dari sosok Naomi gitu ya. Kalau Kak Diana ya menginginkan agar anak-anak itu pertama yang seperti tadi Kak Esther bilang, dia tuh mempunyai kasih. Dia tuh kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada samanya. Jadi apa yang dia lakukan itu bisa seturut kehendak daripada Tuhan. Dan juga dia mau mendengarkan orang tua. Dia mau belajar agar dia bisa sukses. Harapan daripada orang tua tuh agar anak-anaknya tuh bisa lebih sukses daripada orang tuanya. Ketika dia bisa mandiri, orang tua tuh pasti akan senang. Kalau dari anak-anak apa nih? Kak Esther kan masih anak-anak nih, mau punya orang tua apa? Coba yang dari apa usaha yang akan dilakukan gitu? Mungkin kalau dari anak-anak sih usahanya lebih mau ini ya Kak, mau menerima nasihat. Iya betul. Itu susah banget loh Kak. Kadang situasinya nggak pas. Iya. Aduh, apalagi adik-adik Teruna yang masih muda kan Kak. Iya betul. Aku Teruna aja aku jadinya tuh malah
akur sama nggak akur, banyak kan nggak akurnya kadang Kak. Iya, gitu ya. Terusnya ya Kak Tami. Sama orang tua. Sama orang tua. Oke. Karena kadang-kadang sebenarnya mungkin maksudnya baik, tapi caranya orang tua kadang beda-beda kan Iya. Kak. Ada yang nadanya do, ada yang do tinggi gitu kan Kak. Iya. Tapi benar juga Kak Esther, usia-usia teruna ini adik-adik itu pengen bebas loh. Iya. Mereka pengen mandiri, mereka pengen menyatakan gini, aku bisa loh gitu sebetulnya gitu lah gitu ya. Tapi mereka lupa, mereka belum bekerja. Mereka masih belajar. Masih marah Iya, mereka masih mengharapkan. orang tua. Iya gitu ya. Jadi kalau dari anak-anak mungkin hormatilah orang tuamu ya supaya lanjut umurmu gitu ya. Ya itu ya yang dari orang tua. Nah adik-adik ya banyak hal sekali ya yang bisa jadi kita panutan ya daripada Ruth dan juga dari Naomi ini, yaitu pelajaran kita yaitu tentang kasih ya adik-adik ya. Nah di dalam kasih itu kita dapat bertumbuh dengan iman. Kalau kita bicara dengan iman dari mana? Kaiser ingat nggak? Ibrani 11 ayat 1. Ayat 1. Ya, apa ya Ibrani 11 ayat 1 ya? Kak Diana udah dapat, Kak Diana baca Boleh, ya? boleh. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah suatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu tidak kelihatan loh Kak Esther. Tapi iman itu ada dalam diri kita. Ketika kita mempunyai iman akan membuahkan pengharapan. Ya, pengharapan akan Tuhan itu tidak akan sia-sia kan? Ya, kita bisa lihat ya dari Naomi dan dari Ruth ini apa yang dilakukan itu tidak sia-sia dan hasilnya pun bisa kita lihat gitu ya, suatu kebahagiaan. Tapi perjalanan prosesnya itu sangat panjang sekali gitu ya. Dan nggak langsung mudah ya Kak. Iya, biasanya kalau misalnya kita dapat penderitaan kita pasti tidak mau ya guys ya. Baru sebentar aja udah. Ya maksudnya gitu Tuhan, kenapa sih kok Tuhan lupain kita ya? Kadang-kadang kita suka mengeluh seperti itu ya. Kadang-kadang kita lupa berkat yang Tuhan telah berikan itu, kita lupa mengucap syukur ya gitu ya. Kita lupanya kita ingatnya pada waktu kita senang, pada waktu kita ulang tahun gitu ya. Ketika kita sakit, Tuhan kenapa ya orang tua saya kok sakit ya? Tuhan kenapa ya gitu ya? Kita selalu bilang kenapa dan kenapa gitu ya. Nah ini yang mungkin ya yang harus kita ingat lagi bahwa jawaban Tuhan itu ada waktunya ya. Karena kita mintanya instan, tetapi Tuhan itu berkata nanti ada waktunya gitu. Dan apalagi ya Kak Esther ya kita bisa pelajarinya dari Ruth dan Naomi, dari sosok kedua tokoh ini gitu. Mungkin kalau dari aku juga gini loh Kak, si Naomi ini kan sebenarnya bukan ibu kandungnya. Betul. Tapi dia itu benar-benar menghormati sayangnya, cinta kasihnya itu benar-benar udah kayak orang tua Kak. Dan itu sangat, itu nggak bisa instan sih menurut aku. Kalau memang bukan dari diri Ruth-nya yang sudah membiasakan atau tadi dia bilang imannya itu udah mulai dipupuk dari awal dengan kasih, nggak mungkin bisa tiba-tiba aku bisa menghormati kayak gitu, itu kan nggak mungkin ya Kak gitu. Jadi kayak emang udah rutinnya emang sudah mungkin sudah terpupuk dengan hal yang baik, kasih, jadinya bisa langsung sayang sama Jadi keputusan yang Ruth ambil ini memang benar gitu ya. Dia ingin mengikuti Naomi, ingin mengikuti kepercayaan Naomi, dan akhirnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Dan juga begini kalau untuk adik-adik Kak Esther, untuk mencapai cita-cita gitu ya, dia tuh hanya harus banyak pengorbanan ya, harus belajar seperti Kak Esther sekarang ini untuk mencapai cita-cita sebagai seorang bidan. Itu nggak langsung jadi bidan kan? Harus sekolah dulu, harus remedial kalau ada nilai-nilai yang nggak bagus gitu kan, praktek nggak pulang-pulang, praktek nggak pulang-pulang, akhirnya cita-cita itu bisa tercapai dan orang bisa menghargai kita, gitu ya. Tentunya dengan apa Kak? Dengan perbuatan kita ya Kak ya. Dengan perbuatan kita tuh, oh iya ya, kayak satu sekarang dengan perjuangannya dia bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, gitu ya. Itu kalau anak sekarang bilang gini Kak, hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Kalau prosesnya kita ditempa banget, tapi kita tetap kuat dalam prosesnya, ya hasilnya jadinya manis. Dan juga ada istilah Kak Esther, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Kita harus bekerja juga dan kita harus berdoa juga untuk mendapatkan cita-cita. Ya seperti yang cerita kita pada hari ini, hidup memberi hidup. Kadang-kadang banyak yang suka bilang gini, hidup lu kayaknya gak berwarna banget deh. Kayak gitu ya. Atau hidup lu kayaknya biasa-biasa aja. Gitu. Dan juga kita
gitu. Aku inginnya jadi keluarga yang seperti ini gitu ya. Kayaknya dia tidak mensyukuri sama sekali ya Kak ya. Itu suka banyak loh Kak kalau di sosial media tuh gini kayak enak banget ya yang lahir jadi anaknya Baik Wong, enak banget ya jadi anaknya Raffi Ahmad langsung kaya gitu. Iya. Padahal kalau kita lihat lagi ya kaya itu bukan sebuah identitas yang penting juga ya Kak. Kalau imannya lagi-lagi nggak bisa kayak Ruth ya Kak sama Naomi. Maksudnya kebahagiaan itu bukan kita bisa lihat dari kayanya ya. Kebahagiaan itu kita bisa ciptakan dari keluarga kita gitu ya. Bersyukur. Iya, apalagi saat sekarang ini ya Kak Esther ya. Kebahagiaan itu bagaimana kita ciptakan di rumah karena maksimal banyak sekali waktu yang kita lakukan di rumah gitu ya Kak Esther ya. Iya. Nah, adik-adik demikianlah ya adik-adik pelajaran kita pada hari ini di mana kita mempelajari hidup yang memberi hidup. Apa closing statement untuk adik-adik kalau menurut Kak Esther? Kalau menurut Kak Esther, closing statement di minggu ini, adik-adik tetap apa ya Kak? Maksudnya tetap hidup dalam kasih. Betul. Jangan pernah bosan untuk menghormati orang tua karena di situ jalan Tuhan yang terbaik sudah disiapkan. Iya. Kalau dari Kak Diana ya adik-adik ya, dari pembacaan kita dari Rut 1 ayat 1-14, hidup yang memberi hidup. Di dalam Tuhan itu ada kasih ya, seperti yang tadi itu. Dan di dalam kasih itu mendorong pertumbuhan iman kita. Dan dalam pertumbuhan iman kita itu akan membuahkan pengharapan. Jadi iman, kasih, dan pengharapan adalah ada dalam diri kita, Kak Esther. Dan juga yang kakak inginkan agar kasih bisa menjadi gaya hidup adik-adik sehari-hari gitu ya. Karena kalau dengan kasih itu dia tuh akan menggambarkan bagaimana kasih kepada Tuhan dan juga bagaimana menggambarkan kasih kepada sesamanya. Itu merupakan ajaran yang Tuhan berikan pada kita karena ajaran daripada Kristen itu apa? Karena itu kasih gitu ya. Nah, hendaklah kasih itu ada dalam hati kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita telah selesai pada hari ini dan kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Esther. Oke, teman-teman, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena hari ini pada minggu hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan, kehidupan dan serta nafas yang baik untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami pada hari ini masih tetap melakukan ibadah secara online ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur, kami tetap bersuka cita ya Tuhan karena kami bisa mempunyai waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami, adik-adikmu, seluruh kakak lain pun untuk bisa terus mengingat firman-Mu, terutama pada hari ini Tuhan, bantu kami untuk bisa meneladani seperti Naomi dan Ruth, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempunyai kasih yang berlimpah, mempunyai iman, pengharapan yang baik di setiap hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau juga memberkati kesehatan seluruh adik-adik teruna yang ada di rumah, bantu mereka agar tetap sehat ya Tuhan dan bisa menjalani persekolahan atau kegiatan yang lain di rumah masing-masing dan juga untuk lainnya Tuhan, Kau juga memberkati agar pekerjaan dan kegiatan kakak lain bisa berjalan dengan baik dengan keadaan di rumah saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan, kiranya Kau juga memberkati hal-hal keinginan pribadi yang akan kami utarakan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, karena kami tahu Engkau mempunyai waktu yang terbaik. Inilah doa dan pengharapan yang sudah kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.